Bib, gimana ini Bib? Tadi kan kita dakwah ke Lombok Barat di Masjid Al-Barqah ya, di Balipelangi. Nah, dan kita ke Sembalun ke Lombok Timur. Capek nggak Bib perjalanannya untuk ini Bib? Kalau bicara capek pasti capek. Semua di dunia ini pasti capek. Kerja jadi dokter, jadi polisi, jadi apapun semua capek. Bahkan ngajar pun capek, ibadah pun capek. Akan tetapi Allah melihat seseorang ini yaitu ayyukum ahsanu amalan, di mana yang terbaik mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bedanya kita dengan malaikat, malaikat tuh ibadah juga. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri. Bedanya apa? Mereka nggak ada capeknya. Kita pun sholat, tapi bedanya ada dikasih nafsu, ada rasa capeknya. Makanya ibadahnya manusia jauh lebih utama ketimbang ibadahnya malaikat gara-gara ada ta'bun, rasa capeknya tersebut. Ketika kita ibadah lalu ada rasa capek tapi mau mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kita ini tambah bernilai lebih daripada malaikat. Tapi yang penting kita jangan kendor. Ketika ada rasa capek, futur iman, sehingga kita tambah mundur, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah Fatir, beliau mengatakan fa'anna tufakun. Apa salahnya Allah, kenapa kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kalau saya lagi capek itu Mas Rendra, saya kadang-kadang ingat apa Nabi Muhammad SAW. Rasul tuh kalau udah keluar kadang-kadang baliknya malam, dilempari sampai Taif, kadang-kadang dicaci maki, kadang-kadang dihina. Kita ini alhamdulillah tadi pas acara di Al-Barqah masih enak, masih disambut dengan sesuatu yang enak-enak. Sedangkan Rasul disambut pakai batu. Ya Allah, tapi kita alhamdulillah masih disambut pakai makanan yang enak. Maka ini kita harus minimal untuk membedakan kita yang mana yang berjuang, mana yang tidak. Minimal kita walaupun dikit ada kebahagiaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah. Sama nanya nih, Ya, gimana? biasanya kita kan kalau pulang kerja itu capek, semuanya capek kan. Tapi ada terlintas dalam diri kita itu pengen ikut kajian gitu. Tapi kadang juga terlintas juga dalam pikiran kita, capek, bolehlah istirahat dulu. Toh juga kan besok bisa ikut kajian lagi gitu. Kira-kira gimana cara kita melawan Diri kita. diri kita yang dua itu, antara bisikan yang tidak baik dengan bisikan yang baik? Ya kadang-kala memang kalau lagi tidak enak badan, lagi capek itu kadang-kadang malas datang. Makanya menyebabkan kita kurang berhasil di dunia ini dua sifat ya. Al-kasal wad-dhajar, malas dan bosanan. Ketika kita ibadah dekat dengan Allah, bosanan, dijauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa capek, digoda kadang-kadang sama setan. Udah dah, besok aja kajian, besok aja kita, kan masih ada hari besok. Maka kata Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, la tuakhiri taubah ilal ghad. Wahai anakku, jangan pernah menunda taubat ibadah sampai besok pagi. Fa innal mauta ya'til baghtah, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Belum tentu kita bisa kajian besok pagi. Maka ini kita dianjurkan mawas, dianjurkan selalu memikirkan. Rasul mengatakan selalulah pikirkan, yaitu yang menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Al-mautu, pikirkan mati, supaya kita tambah semangat ibadah. Mumpung kita bisa dekat kesalahannya kan, kalau di tempat ramai sulit sekali kita mau nanya gitu. Kalau di sini alhamdulillah kita bisa ngobrol seperti ini, alhamdulillah. Satu yang dalam benak saya selama saya ikut kajiannya Habib, artinya ikut majelis talim, yang sering terlintas dalam pikiran saya itu adalah keluarga saya. Iya. Artinya keluarga saya ini kan sering disampaikan Habib ataupun yang lain juga bahwa jagalah keluargamu dari api neraka. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, seperti itu. Nah, keluarga saya ini termasuk kakak saya dan sebagainya. Bagaimana adab saya ataupun cara saya untuk mengajak dia dalam kebaikan, seperti bukan saya juga nggak terlalu baik juga sih, artinya mengajak beliau ikut dengan saya seperti itu. Gimana aja kan? Ini pertanyaan Mas Angga ini bisa mewakili yang lain. Hampir semua, setiap orang hijrah pasti merasakan pingin bagaimana keluarganya, adik kakaknya merasakan apa yang dirasakan, kenikmatan seperti itu. Dan pertanyaan seperti ini pikirkan kita supaya keluarga kita bisa dapat sama seperti kita ini. Itu tanda iman kita, ada perhatian terhadap orang lain. Lalu minimal yang pertama kali yang harus kita lakukan doa, mendoakan dia. Fi
ghaib di tempat sesuatu pas mereka tidak tahu, kita doakan. Yang kedua yaitu caranya yaitu datangkan sesuatu, tarik hatinya nih, apa keinginan yang dia senangi dalam hal yang bagus-bagus, yang baik-baik. Misal kita bawakan dia sesuatu, buah atau apa, kasih hadiah. Subhanallah, kata Al-Hikmah, perkataan itu, dia katakan al-insan abdul ihsan, manusia ini hamba dan budaknya kebaikan. Kalau kita selalu baikin orang, pasti dia akan turun sama kita. Makanya dikatakan oleh hikmah orang Arab, mengatakan al-insan abdul ihsan, yaitu manusia ini hamba dari kebaikan. Kalau kita selalu baikin dia, pasti dia akan turun sama kita. Begitu kita mau mendekati, menyampaikan syariat ini, kan begitu beratnya syariat, dijalani sholatnya capek, pasti mereka menjauh. Tapi bagaimana kita baikin, nanti dia akan ikut dengan kita, dia akan ngerti sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan. Bib, anak apa? Tanya ini Bib, mewakili teman-teman yang udah berkeluarga Bib. Padahal saya belum Bib. Dan saya pun belum mau jawab. Saya mau Masalah. Ya, Yang bertanya belum. mewakili saya berarti Bib yang belum Bib. Nah ini Bib, untuk teman-teman yang sudah berkeluarga ini Bib, gimana sih Bib cara Rasulullah ketika berdakwah? Ketika berdakwah mulai pagi sampai malam, kemudian istrinya itu samina wa ta'na itu Bib, ketika datang tenang, malah menenangin, bukan malah apa ya, bikin pusing suaminya Bib. Gimana Bib? Yang pertama, caranya Rasulullah SAW selalu mendidik di rumah tangga. Nabi Muhammad selalu mendidik, bukan hanya di luar saja, tapi Rasul mendidiknya di dalam. Rasul lebih banyak mencontohkan. Rasul bukan hanya sekedar qaul, ucapan saja, tapi Rasul lebih banyak prakteknya. Makanya paling banyak, salah satu periwayat hadis terbanyak 7 orang. Salah satunya disebutkan Siti Aisyah. Kenapa? Salah satunya hadis Rasul dalam hadis sahih di kitab Riyadhus Shalihin, bahwa Aisyah pernah menegur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak sholat tengah malam? Bukankah engkau telah diampunkan dosa engkau yang lalu? Pertanyaannya, apakah Siti Aisyah tidak pernah sholat? Sholat beliau, tapi membedakan sholatnya Rasul terlalu lama sampai bengkak-bengkak. Contohnya itu menekan dirinya. Dia lebih menekan diri sehingga mau tidak mau istri akan mencontoh dia, segan dengan dia, malu dengan dia. Banyak sekarang para suami jarang mencontohkan, hanya memerintahkan, tidak mencontohkan. Hanya mau dituruti, tapi tidak pernah mau menuruti hak mereka. Perempuan ini sebenarnya gampang Mas Ren. Cepat memaafkan, cepat nurut. Yang penting apa? Lebih banyak kita contohkan. Ada sebagian suami yaitu nyuruh sholat duha, tapi dia nggak pernah sholat duha. Suami nyuruh sholat tepat waktu, tapi dia nggak pernah sholat tepat waktu. Suami nyuruh istrinya ngaji, baca Quran, dia nggak pernah baca Quran di depan istrinya. Sebenarnya perempuan ini paling cepat nurut, paling cepat ngikutin, yaitu suami. Paling cepat seperti itu. Intinya semua itu dicontohkan dengan praktek. Makanya Al-Hikmah orang Arab pun mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa itu? Ucapan yang disampaikan dengan praktek lebih cepat sampai ke dalam hati seseorang daripada ucapan yang disampaikan dengan lisan. Ternyata praktek itu lebih cepat mengena di hati seseorang, lebih segan seseorang. Seperti itu. Jelas Mas Ren? Semoga dapat istri yang soleh. Amin. Kita doa sama-sama nih. Doa sama-sama. Yang nanya belum nikah, yang ngejawab juga belum nikah. Mendoakan itu pasti insya Allah Bib, balik doanya Bib. Iya, amin ya rabbal alamin. Tapi izin bertanya lagi Bib. Iya. Masalah keluarga lagi Bib. Masya Allah. Ini Mas Rendra Udah, ya. belum berkeluarga sudah banyak masalah. Lebih utama mana Bib? Dakwah sama keluarga Bib. Kan Rasulullah kan zaman dahulu kan Masya Allah kan dakwahnya beliau kan sampai nggak pulang, perang nggak gitu Bib. Itu lebih utama mana Bib? Keluarga sama dakwah ketika sekarang ini Bib? Zaman sekarang nih, Oke, lebih sekarang. penting keluarga. Lebih penting keluarga. Kita tetap berdakwah, tapi jangan tinggalkan hak yang kewajiban kita, keluarga kita. Jangan sampai kita berdakwah sedangkan keluarga kita kesana kemari. Kita sampaikan ke orang sedangkan sama istri kita tidak pernah sampaikan. Makanya lebih bagus itu kalau mau ngaji bareng-bareng, ajak ngaji. Sama-sama ngaji. Yuk ngaji sama-sama. Sebagaimana yuk ngaji. Ngaji.
Jangan lupakan. Karena kalau calon ibu-ibu yang baik, calon ayah-ayah yang baik, tidurnya dalam keadaan tahir suci. Yang kedua, pesan saya jangan tidur kecuali baca Quran walaupun 1 ayat. Jangan sampai kita tertidur main HP, bangun tidur pegang HP. Terus minimal bagus baca tabarok 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir kahfi. Ketiga, biasakan salat witir 3 rakaat sebelum tidur. Inilah pesan Rasul kepada Abu Hurairah. Walaupun sholat witir itu bisa dikerjakan setelah tidur, tapi kita kan jarang bangun. Maka sholat witir 3 rakaat sebelum apa? Tidur. Apa kata Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, sholatlah kau witir sebelum tidur. Maka dia pegang sama Abu Hurairah sampai beliau wafat. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? 7 periwayat terbanyak hadis. Paling tinggi namanya Abdurrahman bin Sakhar, yaitu Abu Hurairah. Salah satunya Siti Aisyah, perempuan. Ternyata perempuan tuh di dalam agama bisa jadi orang hebat. Yang keempat, ya pesan saya, biasakan sedekah subuh walaupun 1000. Walaupun 1000 ada. Terutama yang ikhwan kalau naik masjid 1000, atau ada program yuk ngaji, biasakan ada programnya. Itu bagus. Kalau adik-adik yang akhwat pergi ke pasar ngelihat orang-orang cacat yang nggak punya mata, mohon maaf, nggak punya tangan, itu kasih, bantu. Supaya kenapa? Niatkan buat anak kita yang lahir lengkap jasmani rohani, lengkap jasadnya diberikan sama Allah. Jelas? Itu pesan saya 4 saja. Witir, jaga wudu, baca Quran sebelum tidur. Yang keempat, sedekah subuh. Karena kenapa? Buri kali ummati, diberkahi umatku ketika subuh. Yang kedua, kalau dia sudah sedekah subuh itu ada malaikat begitu terbit matahari berseru 2 malaikat, ya Allah, jadikanlah orang yang sudah sedekah ganti dia dengan terbaik. Ketika terbit disebut matahari, berarti dari sebelum subuh itu dia udah sedekah. Begitu terbit dia masuk doanya. Tapi yang kedua, doanya malaikat gak enak. Jadikanlah ya Allah orang yang menahan hartanya jadi hancur hartanya. Doanya malaikat. Kalau kita mau dapat doa malaikat yang baik itu, maka sedekah subuh. Dan doa malaikat sampai detik ini masih berlaku. Masih berlaku. Tadi subuh masih bisa berlaku. Makanya kalau ada program yuk ngaji, sedekah, bagi nasi, bagi apa saja. Berapa sih nasi? Pasti dibuat di sana 10.000 kan? 10.000 kan? 5.000. Itu kan dikit 5.000. Nah itu kita posting, ajak teman-teman yang lain. Kita nggak bisa. 5.000 itu berapa sih? Subhanallah, tapi ini bisa menyenangkan seseorang ketika dia makan. Selama nasi ini, kata Syekh Mutawalli Syahrawi mengatakan apa? Mufti Mesir, selama nasi ini diputar sama Allah, dia pasti ibadah sampai dia diterima, sampai selesai. Terus orang itu memperoleh